Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2321508021 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ahmad Sofyan, SHI, MH. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya. Yang pertama yaitu tentang kewajiban menyiapkan perlengkapan rumah dan perbedaan mengenai hal ini, dan yang kedua mengenai mewarisi mahar dan menghadiahkan mahar. Langsung saja pada materi pertama saya, yaitu A. Kewajiban menyiapkan perlengkapan rumah dan perbedaan mengenai hal ini. Perabotan adalah perabotan rumah tangga, tempat tidurnya, dan berbagai perlengkapan rumah tangga. Ada dua pendapat fuqaha mengenai orang yang diwajibkan memenuhi perabotan rumah tangga. Jadi, pembahasan dari materi di atas membahas tentang perbedaan mazhab dalam Islam mengenai kewajiban menyediakan perabotan rumah tangga setelah pernikahan. Maksud dari perabotan rumah tangga di sini seperti tempat tidur, piring, lemari, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Mazhab Maliki berpendapat perabotan rumah tangga harus dipenuhi oleh istri dalam kadar sesuai dengan mahar yang diterima. Jika dia tidak menerima sedikit pun mahar, dia tidak diwajibkan membeli apa-apa kecuali jika si suami mensyaratkan bahwa si istri harus menyiapkan perabotan rumah tangga, atau kebiasaan mewajibkan si istri untuk memenuhi perabotan rumah tangga. Maksud dari mazhab Maliki di sini, perabotan rumah tangga adalah tanggung jawab istri sesuai dengan mahar yang diterima. Jika istri tidak menerima mahar, dia tidak wajib membeli perabotan rumah tangga tersebut, kecuali jika suami mensyaratkan atau ada kebiasaan yang mengharuskannya. Pendapat dari mazhab Maliki ini bertentangan dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perabotan rumah tangga merupakan kewajiban suami, sebagaimana halnya dia diwajibkan untuk memberikan nafkah dan pakaian istri. Mahar yang diberikan kepada istri bukanlah sebagai imbalan perabotan rumah tangga, akan tetapi dia adalah pemberian dan hadiah sebagaimana yang telah dinamakan oleh Allah dalam kitabnya, atau dia adalah sebagai imbalan penghalalan untuk menikmati istri. Maka mahar di sini adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya. Akan tetapi, bila suami membayar uang lebih sebagai imbalan perabotan rumah tangga, membuat si istri memiliki kewajiban untuk menyiapkan perabotan, jika uang yang melebihi mahar ini merupakan uang yang terpisah dari mahar. Jadi, menurut mazhab Hanafi, perabotan rumah tangga adalah kewajiban bagi suami, seperti halnya nafkah dan pakaian istri. Mahar tidak termasuk ke dalam perabotan. Mahar adalah hadiah untuk bentuk imbalan penghalalan dari suami untuk menikmati istrinya. Namun jika suami memberikan uang tambahan terpisah dari mahar untuk perabotan, maka istri diwajibkan untuk menyediakan perabotan tersebut. Jika tidak ada perjanjian khusus, semua mahar tetap menjadi hak istri dan istri tidak diwajibkan membeli perabotan. Selanjutnya ada pandangan tentang perselisihan perabotan. Perselisihan dalam perabotan rumah tangga atau perabotan rumah yang terdiri dari tempat tidur, periuk, dan lain sebagainya. Maka yang ditetapkan menurut mazhab Maliki, jika suami istri saling berselisih mengenai perabotan rumah tangga, lantas masing-masing dari keduanya mengklaim bahwa perabotan tersebut adalah miliknya, dan tidak ada bukti untuk keduanya atau untuk salah satu dari keduanya. Jika barang tersebut berbentuk barang milik perempuan seperti perhiasan, kain tenun, pakaian, dan kerudung perempuan, maka barang tersebut ditetapkan untuk si istri dengan sumpahnya. Sedangkan jika itu adalah barang laki-laki seperti senjata, kitab, dan pakaian laki-laki, maka ditetapkan untuk laki-laki dengan diiringi sumpahnya. Sanun berkata, apa yang dikenal sebagai milik salah satu dari keduanya, maka itu menjadi miliknya tanpa perlu sumpah. Abu Hanifah dan Muhammad sependapat dengan mazhab Maliki.
Jadi, jika terjadi perselisihan atau perebutan mengenai perabotan mazhab Maliki dan Hanafi, sepakat bahwa barang yang jelas milik laki-laki adalah milik suami, dan barang yang jelas milik perempuan adalah milik istri. Tetapi untuk barang yang netral seperti karpet, biji-bijian, atau uang, kepemilikan ini diberikan kepada suami, karena suami memiliki kekuasaan lebih atas barang-barang di rumah. Istri hanya mempunyai kekuasaan untuk menjaga barang-barang, bukan untuk mengelolanya. Mazhab Hanafi melalui Abu Yusuf menambahkan bahwa jika biasanya istri mengklaim barang-barang yang biasanya dibeli oleh istri, sisanya dianggap milik suami, karena istri biasanya dibawa ke rumah suami dengan perabotan yang sesuai dengan statusnya. Selanjutnya ada perselisihan kepemilikan perabotan setelah meninggal dunia. Al-Kasani mengutip dari Malik dan Syafi'i. Semua barang rumah tangga dibagi dua antara suami istri. Jika kedua suami istri meninggal dunia dan ahli warisnya saling berselisih, maka hukum dalam kondisi itu seperti hukum ketika suami istri saling berselisih. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, yang menjadi pegangan adalah perkataan ahli waris suami, sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf yang menjadi pegangan adalah perkataan ahli waris perempuan dalam kadar perabotan perempuan. Sisanya adalah perkataan ahli waris suami, karena orang yang mewarisi menempati posisi yang diwarisi, seakan-akan orang yang diwarisi itu sendiri yang saling berselisih ketika keduanya masih hidup. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia dan pasangan yang lainnya masih hidup, berselisih dengan ahli waris pihak yang telah meninggal, menurut pendapat Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik, hukumnya tidak berbeda. Maksudnya adalah, jika suami atau istri meninggal dunia dan ahli waris mereka berselisih tentang perabotan, maka hukum yang berlaku sama seperti ketika mereka hidup. Abu Yusuf berpendapat bahwa ahli waris istri berhak atas perabotan yang seharusnya menjadi milik perempuan, sementara ahli waris suami berhak atas barang-barang lainnya. Pendapat ini diikuti juga oleh Malik dan Muhammad. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang mewarisi mahar dan menghadiahkan mahar. Mazhab Maliki berpendapat mahar merupakan hak murni istri, karena itu dia berhak untuk menghibahkannya kepada suaminya atau orang asing dan para ahli warisnya, mewarisi mahar darinya. Jika si istri diceraikan sebelum digauli, maka mahar yang dinafkahkan yang setengah bagiannya adalah menjadi miliknya. Jika bapak atau orang lain mengklaim bahwa sebagian perabotan rumah tangga adalah miliknya dan anak perempuannya atau si suami menyanggah, maka yang diterima adalah klaim bapak dan orang yang dia berikan memenang saja mengenai peminjamannya untuk anaknya. Jika klaimnya ini terjadi pada tahun terjadinya persetubuhan dari hari pertama persetubuhan, dan si anak perempuan merupakan seorang perawan atau janda yang berada di bawah perwaliannya. Menurut mazhab Maliki, mahar merupakan hak murni istri, sehingga ia berhak menghibahkannya kepada siapa saja termasuk suaminya. Ahli waris juga dapat mewarisi mahar tersebut jika si istri meninggal dunia. Jika terjadi perceraian sebelum persetubuhan, istri berhak atas setengah mahar yang telah disepakati. Dan jika ada perebutan mengenai kepemilikan perabotan rumah tangga antara bapak dan suami, klaim bapak akan diterima jika dilakukan pada tahun pertama setelah persetubuhan, dengan syarat anak perempuan masih dalam perwaliannya. Namun, klaim ini tidak berlaku jika anak perempuan sudah janda dan tidak berada di bawah perwaliannya. Jika seorang laki-laki mempersiapkan anak perempuannya dengan sesuatu yang melebihi maharnya, dan si bapak meninggal dunia sebelum anak perempuannya digauli ataupun setelahnya, maka yang paling berhak memiliki barang tersebut adalah si anak perempuan dibandingkan ahli waris yang lain, jika barang tersebut dipindahkan ke rumahnya, atau si bapak memberikan kesaksian untuknya mengenai hal ini sebelum dia meninggal dunia, atau si bapak membelinya untuknya dan dia letakkan barang tersebut di rumah lain seperti rumah ibu si anak perempuan atau rumah anak perempuannya tersebut. Maksudnya adalah jika seorang ayah memberikan harta atau barang melebihi mahar kepada anak perempuannya dan dia meninggal sebelum atau setelah persetubuhan, maka anak perempuan berhak atas barang tersebut, terutama jika barang tersebut sudah dipindahkan ke rumahnya atau ayahnya memberikan kesaksian sebelum meninggal.
Jika seorang perempuan yang telah dewasa menghibahkan maharnya untuk suaminya sebelum dia terima, maka si suami dipaksa untuk membayar mahar untuk istrinya dalam jumlah yang paling minimum, yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham, atau sesuai dengan kadar nilainya, agar jangan sampai pernikahan sama sekali terlepas dari mahar. Jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Surah An-Nisa ayat 4. Jadi, jika seorang perempuan dewasa ingin menghibahkan maharnya kepada suaminya sebelum menerimanya, suami tetap diwajibkan membayar mahar minimal agar pernikahan tetap sah. Mahar ditetapkan dengan persetubuhan baik diterima atau tidak oleh istri. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 4, perempuan dewasa boleh menghibahkan mahar kepada suaminya karena dia memiliki hak atasnya. Namun jika pernikahan berakhir sebelum 2 tahun atau terjadi permasalahan lain, istri berhak menuntut kembali mahar yang dihibahkan. Jika maharnya berupa hewan atau buah-buahan, si istri berhak mengambil kembali dari suaminya apa yang telah dinafkahkan untuk hewan atau buah-buahan tersebut jika pernikahan dibatalkan sebelum terjadi persetubuhan. Si istri mengambil kembali setengah bagian apa yang dinafkahkan untuk hewan dan buah-buahan tersebut jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang nafkah mut'ah, makna, hukum, dan keadaannya. Yang pertama adalah makna mut'ah. Al-mut'ah diambil dari kata al-mata, yaitu apa yang dinikmati yang memiliki 4 makna. Yang pertama, mut'ah haji, dan telah disebutkan di dalam haji. Yang kedua, pernikahan yang memiliki batas waktu. Yang ketiga, mut'ah perempuan yang diceraikan yang merupakan objek pembahasan kita. Keempat, perempuan memberikan nafkah suaminya dari harta si perempuan sesuai dengan adat yang ada di beberapa negara. Mut'ah dalam konteks ini merujuk pada pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan, berupa harta atau pakaian yang bertujuan untuk menghibur hati istri dan sebagai kompensasi atas perpisahan. Ada 4 makna kata al-mut'ah. Yang pertama itu mut'ah haji. Mut'ah haji adalah praktik yang terkait dengan pelaksanaan haji. Yang kedua adalah mut'ah pernikahan. Mut'ah pernikahan adalah yang memiliki batas waktu tertentu atau nikah mut'ah. Yang ketiga, mut'ah perceraian. Mut'ah perceraian adalah pemberian kepada istri yang diceraikan yang menjadi fokus pembahasan saya di presentasi ini. Dan yang keempat, mut'ah nafkah perempuan, yaitu kasus di mana perempuan memberikan nafkah kepada suaminya dari hartanya sendiri, berlaku dalam beberapa adat di negara tertentu. Mazhab Maliki melarangnya jika terjadi syarat dalam akad pernikahan, tetapi membolehkannya jika dilakukan secara sukarela setelah akad. Mazhab Syafi'i mengartikannya sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian, serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut. Mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami. Dalam mazhab Maliki, mut'ah perceraian adalah pemberian dari suami untuk istri yang diceraikan, diberikan sebagai bentuk kebaikan dan kadarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan suami. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, mut'ah merupakan kewajiban suami untuk memberikan harta kepada istri yang diceraikan dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada hukum mut'ah. Para fuqaha memiliki pendapat mengenai mut'ah. Mazhab Hanafi berpendapat mut'ah bisa menjadi wajib dan bisa menjadi sunnah. Mut'ah diwajibkan dalam 2 jenis perceraian. Yang pertama, perceraian mufawwidah, sebelum terjadi persetubuhan atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan yang rusak. Yang kedua, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar. Maksud dari perceraian mufawwidah
sebelum terjadi persetubuhan atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan yang rusak adalah apabila terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan atau sebelum khalwat atau berduaan dan tidak ada mahar yang ditentukan dalam akad, maka diwajibkan mut'ah. Pendapat ini disepakati oleh jumhur selain mazhab Maliki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, "Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka." Al-Baqarah 263. Dari surah di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan mut'ah dalam situasi tersebut, dan maksud dari perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak ada disebutkan mahar adalah pendapat menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Menurutnya, jika terjadi perceraian sebelum persetubuhan namun ada kewajiban mahar setelah akad mut'ah juga diwajibkan. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikah dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah." Al-Ahzab 49. Pada surat Al-Ahzab ayat 49 ini menyatakan bahwa mut'ah wajib bagi perempuan yang diceraikan sebelum digauli, khususnya yang maharnya belum disebutkan dalam akad. Abu Yusuf, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa mut'ah wajib bagi perempuan yang ditalak sebelum digauli, yang telah diwajibkan mahar untuknya. Kewajiban ini di dalam akad ataupun setelahnya, karena kewajiban setelah akad seperti kewajiban di dalam akad. Yang diwajibkan di dalam akad dibagi dua, begitu juga halnya yang diwajibkan setelahnya. Mut'ah disunahkan menurut mazhab Hanafi dalam kondisi perceraian sebelum terjadi persetubuhan. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa mut'ah disunahkan dalam situasi perceraian sebelum persetubuhan jika mahar telah ditentukan dalam akad sebagai bentuk pengganti setengah mahar. Jika mahar musamma atau mahar mitsil didapatkan setelah terjadi persetubuhan, tidak perlu lagi mut'ah. Mazhab Syafi'i mewajibkan mut'ah dalam perceraian setelah terjadi persetubuhan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang makruf." Al-Baqarah 241. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa mut'ah juga diwajibkan dalam perceraian yang terjadi setelah persetubuhan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan bahwa memberikan mut'ah kepada perempuan yang diceraikan dengan cara yang baik. Jadi, sesungguhnya mazhab Syafi'i mewajibkan mut'ah hanya untuk perempuan yang ditalak sebelum sempat digauli, yang telah disebutkan mahar untuknya. Jumhur fuqaha menyunahkan mut'ah tersebut, akan tetapi mazhab Maliki menyunahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan. Mazhab Hanafi dan Hambali menyunahkannya bagi setiap perempuan yang ditalak, kecuali perempuan mufawwidhah yang dikawininya tanpa mahar. Jelasnya yang rajih adalah mazhab Syafi'i akibat kuatnya dalil mereka, serta untuk menghibur diri perempuan dan meringankan rasa sakit akibat perpisahan, dan untuk menemukan motivasi untuk kembali kepada istri jika bukan talak 3. Selanjutnya ada kadar dan jenis mut'ah. Tidak ada nas dalam menetapkan kadar dan jenis mut'ah, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad dalam menentukan kadarnya. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar mut'ah adalah 3 buah baju, rompi, pakaian yang dikenakan orang perempuan di atas baju, kerudung, jubah yang dipergunakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Baqarah 236.
Jadi, menurut mazhab Hanafi, kadar mut'ah ditetapkan sebagai 3 buah pakaian yang meliputi rompi, kerudung, dan jubah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pakaian adalah kebutuhan dasar yang mencukupi dalam tradisi. Jika suami kaya, pemberian mut'ah ini tidak boleh melebihi setengah dari mahar mitsil atau mahar standar untuk istri. Jika suami miskin, pemberian minimal 5 dirham. Mut'ah diberikan sesuai kondisi ekonomi suami istri. Jika kaya, pemberian bisa lebih tinggi dari pakaian, sementara untuk pasangan miskin bisa lebih rendah. Selanjutnya ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat disunahkan jangan sampai mut'ah kurang dari 30 dirham atau yang senilai dengan itu. Ini merupakan perkara yang paling rendah yang disunahkan. Yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahannya adalah baju. Disunahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar mitsil. Maksudnya adalah mut'ah yang disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau setara dengan itu. Dengan tingkatan paling minimal itu pakaian, tingkatan menengah itu baju, dan tingkatan yang paling tinggi itu pembantu. Pemberian mut'ah yang mencapai atau melebihi setengah mahar mitsil diperbolehkan sesuai dengan ayat, dan berilah mereka mut'ah jika suami istri saling bersengketa mengenai kadarnya. Qadhi menilainya dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kelayakannya kondisi dan memperhatikan kondisi kedua suami istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi yang berupa kaya, miskin, nasab, dan sifat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Al-Baqarah 236. Dan yang terakhir adalah mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Maksudnya adalah mut'ah disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Jika suami kaya, mut'ah bisa setara dengan nilai pembantu. Sedangkan jika miskin, cukup pakaian lengkap untuk sholat atau set pakaian minimal seperti yang dianjurkan mazhab Hanafi, seperti rompi, kerudung, dan jubah. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Abbas yang mengatakan tingkatan mut'ah tertinggi adalah pemberian pembantu, disusul nafkah, dan yang paling rendah adalah pakaian. Tidak hanya melalui pendapat para fuqaha, tetapi hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Negara Syariah. Undang-Undang Negara Syariah telah menyebutkan sebagian hukum mut'ah pada pasal 61 ayat 2 yang berbunyi, jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat yang sahih, maka dalam kondisi yang seperti itu wajib dikeluarkan mut'ah. Sedangkan dalam pasal 62 disebutkan mut'ah adalah pakaian seperti pakaian perempuan ketika tengah pergi keluar dari rumahnya, yang dijadikan patokan adalah kondisi si suami agar jangan sampai melebihi setengah bagian mahar mitsil. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan khalwat yang sahih dan hukum-hukumnya. Yang pertama ada makna khalwat yang sahih. Makna khalwat yang sahih adalah kedua suami istri berkumpul setelah akad perkawinan yang sah di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, seperti di rumah atau di kamar yang pintunya tertutup. Jika pertemuan dilakukan di jalan, masjid, tempat pemandian umum, atap yang tidak memiliki penutup, rumah yang pintunya dan jendela terbuka, atau di ladang yang tidak memiliki pintu, maka tidak terwujud khalwat yang sahih. Maksudnya adalah khalwat bisa dikatakan sahih ketika suami istri bertemu atau berkumpul di tempat yang tertutup dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, seperti halnya di dalam rumah atau di kamar dengan pintu yang tertutup. Dan sebaliknya, jika pertemuan dilakukan di jalan, di rumah dengan pintu atau jendela yang terbuka, maka tidak terwujud khalwat yang sahih. Selanjutnya ada syarat khalwat yang sahih. Syarat khalwat yang sahih agar suatu pertemuan bisa disebut khalwat yang sahih harus dipenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, jangan sampai salah satu pihak suami istri memiliki penghalang alami atau indrawi atau syar'i. Maksud dari penghalang indrawi, misalnya adanya penyakit pada salah satu pasangan yang menyebabkan tertutupnya vagina atau adanya hambatan fisik lainnya.
Sedangkan khalwat yang orang yang dikebiri dan orang yang impoten adalah khalwat yang sahih. Sedangkan khalwat orang yang penisnya tertutup adalah sahih menurut Abu Hanifah, bertentangan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Yang kedua ada penghalang alami. Penghalang alami adalah yang menghalangi diri dengan secara untuk melakukan persetubuhan, seperti adanya orang ketiga yang berakal, meskipun dia adalah orang buta, orang yang tengah tidur, anak kecil yang sudah mengerti, atau istri yang lain. Jika di sana ada orang yang belum mengerti, orang gila atau orang yang tengah pingsan, maka itu adalah khalwat yang sahih. Yang ketiga adalah penghalang syar'i. Sedangkan penghalang syar'i adalah ada sesuatu yang membuat persetubuhan menjadi haram secara syariat, seperti puasa di bulan Ramadan, melakukan ihram haji ataupun umroh, iktikaf, haid dan nifas, masuk sholat yang wajib, dan khalwat yang dilakukan di dalam masjid karena haram melakukan persetubuhan di dalam masjid. Jadi, jika terdapat penghalang sehingga persyaratan tidak terpenuhi, maka khalwat tersebut menjadi fasid atau rusak. Khalwat yang menjadi fasid jika pernikahannya fasid dilakukan di tempat yang tidak layak atau diiringi penghalang alami, indrawi, atau syar'i. Selanjutnya ada pendapat para fuqaha mengenai hukum-hukum khalwat. Fuqaha memiliki dua pendapat mengenai khalwat. Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam Qaul Jadid berpendapat khalwat itu sendiri tanpa adanya persetubuhan dan menutup tirai tidak membuat tetapnya kewajiban mahar untuk si istri. Jika seorang suami berkhalwat secara sahih dan istrinya kemudian dia talak istrinya tersebut sebelum sempat dipergauli, maka yang hanya diwajibkan adalah setengah bagian mahar musamma atau mut'ah jika tidak ada mahar musamma. Perlu diketahui bahwa mut'ah menurut mazhab Maliki adalah perkara yang sunnah, bukan yang wajib. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu." Al-Baqarah 237. Akan tetapi mazhab Maliki berpendapat khalwat yang sahih memiliki dua hukum. Pertama, adanya kewajiban iddah untuk si istri. Kedua, pengakuan si perempuan mengenai persetubuhan dengan diiringi oleh tanda-tanda ketika terjadi perselisihan suami istri mengenai terjadinya persetubuhan. Selanjutnya, mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat khalwat seperti persetubuhan dalam menyempurnakan mahar. Si istri mesti menjalani masa iddah, dilakukan penetapan nasab, pengharaman saudara perempuan, dan 4 perempuan yang selain si istri sampai si istri menyelesaikan masa iddahnya. Sentuhan dan ciuman dengan nafsu syahwat memiliki posisi yang sama dengan persetubuhan menurut mazhab Hambali. Maka perceraian terjadi setelah terjadinya khalwat yang sahih merupakan talak bain yang memberikan konsekuensi hukuman. Konsekuensi hukuman sebagai berikut. Yang pertama itu tetapnya mahar secara sempurna. Maksudnya, jika si istri ditalak setelah terjadi khalwat yang sahih, dia berhak mendapatkan mahar musamma dan mahar mitsil jika penentuannya tidak benar. Yang kedua itu tetapnya nasab. Jika si istri ditalak setelah terjadi khalwat yang sahih dan dia melahirkan anak, maka nasabnya ditetapkan kepada suaminya jika anak tersebut lahir pada masa lebih 6 bulan dari semenjak terjadinya khalwat yang sahih. Yang ketiga, adanya kewajiban iddah. Jika si istri ditalak setelah terjadi khalwat meskipun fasid, menurut mazhab Hanafi diwajibkan iddah yang telah ditetapkan untuk si istri setelah terjadi persetubuhan dan perpisahan. Yang keempat itu kewajiban nafkah masa iddah bagi suami yang melakukan talak yang berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kelima, pengharaman untuk mengawini perempuan yang memiliki hubungan mahram dengan si istri atau dengan 4 orang perempuan lain yang selain dia selama si istri berada pada masa iddah, atau mengawini perempuan yang kelima pada masa iddah si istri jika dia adalah si istri keempat, sebagaimana diharamkan kawin pada masa iddah akibat perceraian setelah terjadi persetubuhan. Yang keenam, si istri ditalak pada masa sucinya.
Jika suami ingin mentalak istrinya setelah terjadi halwat yang sahih, maka dia mesti memperhatikan waktu talak, yaitu ketika dia tengah berada pada masa suci, seperti yang ditetapkan pada talak sunni setelah terjadi persetubuhan. Halwat tidak memiliki posisi yang sama dengan persetubuhan pada perkara yang berikut ini. Yang pertama, kelayakan untuk dikenakan hukuman rajam. Halwat yang sahih tidak menjadikan suami istri layak untuk dikenakan hukuman rajam, hanya saja mesti ada persetubuhan. Yang kedua itu mandi. Pasangan suami istri tidak wajib mandi dengan hanya sekedar halwat, berbeda halnya dengan persetubuhan. Yang ketiga, pengharaman nasab. Halwat tidak membuat haram anak perempuan istri untuk suami, dan si suami dapat mengawini anak perempuan si istri setelah dia talak si istri. Yang diperlukan adalah persetubuhan yang hakiki kepada si ibu untuk mengharamkan anak perempuannya buat si suami. Yang keempat, penghalalan. Halwat yang sahih dengan suami yang kedua tidak membuat si perempuan halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya. Hanya saja mesti ada persetubuhan yang hakiki, maksudnya merasakan kelezatannya. Kemudian dia talak istrinya tersebut. Yang kelima, terjadinya rujuk. Melakukan halwat dengan istri yang telah ditalak tidak menjadi suatu tindakan rujuk. Barang siapa yang menalak istrinya dengan talak satu, kemudian dia melakukan halwat dengan bekas istrinya tersebut dan tanpa mengucapkan kata rujuk atau dengan perbuatan seperti persetubuhan atau ciuman, perbuatan halwat tersebut tidak menjadi tindakan rujuk untuk istrinya. Keenam, kembali kepada ikatan perkawinan tanpa akad baru. Maksudnya, talak yang terjadi setelah halwat menjadi talak dua, maka dia tidak dapat kembali pada suaminya kecuali dengan akad baru dan mahar baru. Yang ketujuh, warisan. Talak yang terjadi setelah halwat yang menjadi talak dua, jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia pada masa iddah dari perceraian ini, pihak yang lain tidak mewarisinya karena tidak ada warisan akibat kematian pada masa iddah talak dua. Yang kedelapan, si perempuan dikawini bagaikan anak perawan menurut pendapat Mukhtar mazhab Hanafi. Maksudnya, barang siapa yang menalak istrinya setelah terjadi halwat, hukumnya adalah perkawinan bagaikan hukum anak perempuan karena dia anak perawan secara hakikat. Sedangkan perempuan yang telah digauli secara hakiki, maka bagi lelaki lain yang mengawininya setelah terjadi talak bagaikan dia kawini seorang janda. Jadi perlu diperhatikan bahwa hukum-hukum halwat ini hanya berlaku jika akad nikahnya sah. Jika akad nikahnya tidak sah, maka halwat tidak menetapkan hak-hak yang disebutkan di atas. Masa iddah juga diwajibkan pada kasus-kasus tertentu saja dalam halwat fasid atau tidak sah, khususnya jika penghalangnya bersifat alami atau syar'i, bukan indrawi. Kewajiban iddah juga dalam halwat hanya berlaku secara hukum, sementara iddah setelah persetubuhan diwajibkan baik secara hukum maupun secara agama. Dan yang terakhir adalah dalil mazhab Hanafi dan Hambali. Dalil-dalil dari mazhab Hanafi dan Hambali mengenai kewajiban memberikan mahar atau mas kawin kepada istri dalam keadaan tertentu, khususnya setelah terjadi halwat atau berduaan di tempat tertutup meskipun belum terjadi persetubuhan. Berikut penjelasan dari masing-masing dalil yang mendukung pandangan ini. Yang pertama dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 20-21 yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maksud dari ayat ini melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri setelah terjadi ifdah, yaitu pertemuan suami istri di tempat tertutup menurut penafsiran Al-Fara. Dalam pandangan ini, ifdah diartikan sebagai halwat atau berduaan di ruang tertutup, di mana hak istri atas mahar menjadi sempurna meskipun belum ada hubungan badan. Selanjutnya yang kedua, dalil dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, man kasyafa khimaram ra'atihi wa nazara ilaiha
wajabas shadaqah dakhala biha aw lam yadkhul biha. Artinya, barang siapa yang menyikap kerudung istrinya dan memandanginya wajib memberikan mahar, baik istrinya tersebut digauli ataupun tidak digauli. Hadis ini menyatakan bahwa apabila suami sudah membuka kerudung istri dan memandanginya, maka mahar wajib diberikan sepenuhnya, baik mereka telah berhubungan badan maupun belum. Hadis ini memperjelas bahwa adanya khalwat dengan istri di tempat tertutup sudah cukup untuk mewajibkan mahar secara penuh. Yang ketiga itu atsar dari khulafa ar-rasyidun. Para khulafa ar-rasyidun menetapkan bahwa jika pintu dan tirai telah ditutup, maka perempuan tersebut berhak menerima mahar secara penuh dan harus memenuhi masa iddah, baik telah menjadi persetubuhan maupun belum. Keputusan ini mendukung pandangan bahwa khalwat saja sudah cukup untuk memperkuat hak istri atas mahar. Dan yang terakhir itu makul atau dalil yang logis. Secara logis, seorang istri yang telah bersama suaminya di tempat yang memungkinkan untuk berhubungan dianggap telah menyerahkan dirinya dalam pertukaran mahar. Dengan demikian, suami wajib memenuhi bagian transaksinya, yaitu memberikan mahar. Ini diibaratkan seperti dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa, di mana kelalaian suatu pihak tidak menghalangi hak pihak lain yang telah memenuhi kewajibannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.